Oke, Ibu yang kami hormati, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil karya kami, yaitu pendidikan yang memerdekakan. Namun sebelumnya, lebih sejatinya untuk membuka kegiatan, sebelum membuka kegiatan presentasi ini, mari kita bersama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan ini bermanfaat buat kita semua, bermanfaat kepada seluruh masyarakat Indonesia, untuk bagaimana bisa lebih memajukan sekolah kita masing-masing. Olehnya itu, menundukkan kepala, doa dimulai. Selesai. Oke. Kemudian untuk lebih menghidupkan situasi, suasana kita dalam zona nyaman, Bapak Ibu disilahkan dulu untuk lebih berkonsentrasi dengan menghirup udara melalui hidung, kemudian mengeluarkan pelan-pelan dengan menggunakan mulut, dan rasakan, kemudian ikuti dengan perasaan. Insya Allah akan ada rasa nyaman tersendiri yang akan kita rasakan setiap bersama. Ayo kita mulai. Asik. Oke, ini episode waktu. Saya akan mencoba mempresentasikan materi pendidikan yang memerdekakan. Berbicara masalah pendidikan yang memerdekakan, ya tentunya bagaimana kita bisa memberikan peluang yang seluas-luasnya terhadap anak-anak kita, peserta didik kita dalam melakukan setiap aktivitasnya. Jangan pernah menyalahkan seekor ikan karena dia tidak bisa memanjat pohon. Kemudian demikian pula dengan monyet, tak elok bila kita menganggapnya bodoh karena tak mampu berenang. Demikian pula dengan peserta didik. Ya, dua kisah tersebut adalah contoh yang menyadarkan kita bahwa setiap anak memiliki kemampuan yang tidak seragam atau berbeda. Dalam artian bahwa seorang pendidik tentunya harus mampu bagaimana bisa memposisikan, memberikan perlakuan secara merata kepada seluruh anak kita, terkhusus kepada anak kita yang betul-betul mengalami kondisi fisik yang tidak normal, seperti dengan anak kita yang normal. Kemudian satu contoh yang saya bisa angkat, misalkan satu contoh untuk memerdekakan anak-anak, bagi anak-anak yang penglihatannya agak kabur atau juling, itu tentunya harus diposisikan pada tempat yang sangat strategis. Kemudian yang kedua, bagi anak kita yang betul-betul pendengarannya sedikit terganggu, ya tentu Bapak Ibu seorang pendidik yang profesional, demi untuk memberikan peluang dan memerdekakan anak-anak dalam hal mengonstruksi materi yang akan kita sajikan, ya tentunya kita harus memberikan atau menempatkan pada posisi yang betul-betul bisa dijangkau. Kemudian yang kedua, yang menjadi tujuan kegiatan kita pada kegiatan pendidik, pada materi pendidikan memerdekakan, yang pertama tentunya peserta dapat memahami dan menyampaikan makna filosofi pendidikan yang memerdekakan. Kemudian yang kedua, peserta dapat menunjukkan contoh pelaksanaan pendidikan yang memerdekakan di sekolah. Kemudian selanjutnya, saya ingin curah pendapat dengan Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang filosofi pendidikan yang memerdekakan. Kita lanjut, ya saya ingin mencoba bertanya kepada Ibu Siti untuk memberikan tanggapan apa saja yang Ibu ketahui tentang filosofi pendidikan yang memerdekakan, sesuai dengan profil Ki Hajar Dewantara. Ibu Siti, saya kasih kesempatan yang pertama sebelum kita lanjut. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Filosofi yang diajarkan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, adalah Ingarso Sungtulodo Ing Madya Mangunkarso. Untuk yang mana kita pendidik itu harus menjadi di depan, kita bisa menjadi teladan bagi peserta didik kita. Kemudian di tengah kita selalu memberikan ide-ide
untuk membangun, kemudian Ing Madio Mangunkarso, kemudian Tutwuri Handayani, yaitu dari belakang kita selalu memberikan motivasi, memberikan dorongan untuk selalu giat dalam belajar dan seterusnya. Itu salah satu filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantoro. Terima kasih. Ya, makasih Bu, sangat menginspirasi dan saya sangat apresiasi Bu. Kemudian lanjut pada pendidikan yang memerdekakan, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara seperti yang disampaikan tadi Ibu Siti, bahwa pendidikan merdeka itu berdaya upaya dengan sengaja untuk bagaimana bisa memajukan hidup, menumbuhkan budi pekerti, kemudian rasa, pikiran, ruh, dan badan anak dengan jalan pengajaran. Kemudian teladan dan pembiasaan jangan disertai dengan perintah yang dan dipaksakan. Dalam artian bahwa anak-anak ketika diberikan semacam tugas dan tanggung jawab, kita tidak bisa ada unsur penekanan yang bisa menunjukkan rasa ketidaknyamanan terhadap anak kita. Tetapi yang kita lakukan bagaimana bisa membukakan peluang, kemudian menyentuh ruhnya, menyentuh hatinya. Perlukah tuntunan pendidikan itu? Ya, meskipun pendidikan hanya sebagai tuntunan saja di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, tetapi perlu juga pendidikan itu berhubungan dengan kodrat atau keadaan dan keadaannya setiap anak. Andai kata anak tidak baik dasarnya, tentu anak tersebut perlu mendapatkan tuntunan agar semakin baik budi pekertinya. Anak yang dasar jiwanya tidak baik dan juga tidak mendapat tuntunan pendidikan, tentu akan menjadi orang jahat. Anak yang sudah baik dasarnya juga masih memerlukan tuntunan. Tidak saja dengan tuntunan itu ia akan mendapatkan kecerdasan yang lebih tinggi dan luas. Akan tetapi dengan adanya tuntunan itu ia dapat terlepas dari segala macam pengaruh jahat. Tidak sedikit anak-anak yang baik dasarnya tetapi karena pengaruh-pengaruh kadang yang buruk kemudian menjadi orang-orang jahat. Jadi pada prinsipnya yang dikehendaki dengan memerdekakan anak-anak adalah bagaimana bisa anak-anak cerdas dan punya karakter masa depan yang baik. Kemudian profil pelajar Pancasila ada 6 fondasi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, bagaimana bisa menanamkan beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Kemudian bagaimana berkebinekaan global. Kemudian bagaimana membangun kegotong royongan. Kemudian bagaimana bisa memberikan keluasan untuk bagaimana bisa bekerja dan hidup mandiri. Kemudian bagaimana dia bisa bernalar kritis di setiap kegiatan yang tentunya akan memikirkan segala bentuk plus minusnya kegiatan-kegiatan yang dia lakukan atau program-program yang dia lakukan. Kemudian apa makna yang apa yang makna dibuahkan ketika melakukan satu kegiatan. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana anak kita itu betul-betul ditanamkan itu jiwa kreativitas, karena kreativitas itu merupakan modal utama untuk masa depan anak bangsa. Inilah pendidikan yang merdeka dengan memperhatikan karakter anak. Ya, sekira ini yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan tolong dilengkapi. Kemudian yang menjadi kelebihan mari kita implementasikan di sekolah kita masing-masing. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Ibu Masita dipersilakan untuk mempresentasikan. Ya, apa yang tahu? Saya cari klik. Tunggu dulu Bu, mohon maaf. Saya minta refleksi dulu dari Mbak Lin itu sebelum saya kasih kesempatan Ibu Masita. Iya betul, belum direfleksi. Baik, siapa yang refleksi? Ibu Lina. Siap. Baik. Begini Bapak Ibu, untuk refleksi mengenai pendidikan memerdekakan adalah kita sebagai pendidik itu memberikan keleluasaan kepada peserta didik di dalam pembelajarannya, dan kita jangan lupa bahwa peserta didik itu mempunyai talenta yang berbeda-beda, ya. Dengan talenta yang berbeda-beda itu maka
pendidik itu harus bisa menangkap apa saja talenta dari peserta didik itu yang harus dikembangkan sehingga menjadi talenta yang memang bisa menghasilkan sesuatu yang lebih berprestasi ataupun bermanfaat untuk hidupnya ataupun untuk masyarakat. Demikian kiranya dengan adanya pendidikan yang memerdekakan, maka seluruh peserta didik itu bisa semuanya mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Demikian Pak Muslimin. Terima kasih Ibu Lina atas refleksi yang diberikan. Semoga bermanfaat buat kita semua dalam hal mengimplementasikan ilmu yang telah kita bawa, kita dapat selama mengikuti DKP ini dalam program sekolah penggerak. Semangat pagi, sehat selalu, salam sejahtera untuk kita semua. Bahwa saat ini kita akan berdiskusi mengenai materi-materi yang berhubungan dengan komponen kurikulum. Baik Bapak Ibu, setelah tadi kita masuk kepada materi-materi sebelumnya, dan sekarang saya akan men-share mengenai komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Setelah materi sebelumnya Bapak Ibu memahami mengenai proses penyusunan kurikulum operasional di sekolah pendidikan, marilah kita mempelajari bersama mengenai komponen yang ada di dalam kurikulum operasional sekolah. Bahwa komponen tersebut menjadi komponen utama yang ditinjau setiap 4-5 tahun. Nah, di dalam komponen tersebut yang perlu diperhatikan adalah karakteristik satuan pendidikan. Di mana dia karakteristik itu menggambarkan keunikan dari sekolah, baik dari hal peserta didiknya, sosial budaya guru, dan tenaga kependidikannya. Dari karakteristik inilah, dari analisis konteks inilah kita menyusun visi, misi, dan tujuan dari sekolah. Di mana visi itu merupakan menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang sekolah dan nilai yang dituju, yaitu untuk mencapai nilai yang profil pelajar Pancasila. Kemudian kita setelah kita menyusun visi, kita menyusun misi, di mana misi ini adalah menjawab bagaimana sekolah yang akan dijalankan, nilai-nilai penting yang akan dijalankan. Kemudian kita menentukan tujuan. Apa tujuan akhir dari kurikulum sekolah ini yang akan berdampak pada peserta didik serta patokan-patokan yang sesuai dengan misi yang kita susun. Kemudian strategi apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut serta kompetensi yang menjadi kekhasan dari sekolah tersebut yang selaras dengan profil pelajar Pancasila. Nah, komponen ini yang utama dilihat setiap tahun ya ada. Jadi saya ulangi, ada komponen yang ditinjau setiap 4-5 tahun. Mungkin kalau dulu itu dengan RKJM ya Bapak Ibu. Sementara yang setiap tahun adalah mengenai pengorganisasian pembelajaran, di mana sekolah harus mengatur muatan kurikulum dalam rentang waktu dan beban belajar. Kemudian juga sekolah mengelola pembelajarannya yang mendukung pencapaian dari capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila yang diisi dengan kegiatan-kegiatan intrakurikuler, juga proyek penguatan profil pelajar Pancasila, serta kegiatan ekstrakurikuler. Nah, semuanya ini dicurahkan di dalam rencana pembelajaran untuk ruang lingkup sekolah yang menggambarkan bagaimana rencana pembelajaran itu dalam 1 tahun pelajaran yang berisi alur-alur pembelajaran. Ya, kemudian program prioritas dari satuan pendidikan, dan
Selain itu, juga sekolah atau satuan pendidikan harus mengadakan pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional, di mana kegiatan evaluasi dan pendampingan dan pengembangan profesional ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan, dan ini dipimpin oleh kepala sekolah ya, dan bertahap sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan. Tidak lupa di dalam komponen kurikulum itu kita harus melampirkan yaitu contoh-contoh rencana pembelajaran dalam lingkup kelas yang menggambarkan rencana pembelajaran per tujuan pembelajaran ya. Kemudian juga contoh penguatan profil pelajar Pancasila apa yang menjadi proyek pada tahun pelajaran tersebut. Di sini dituliskan deskripsi secara singkat proyek yang sudah dikontekstualisasikan. Kemudian referensi atau landasan hukum yang kontekstual dengan karakteristik dari sekolah tersebut. Nah, inilah materi mengenai komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, yang akan dalam pertemuan yang akan datang itu kita akan mendalami mengenai pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional. Demikian Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa sharing di sini yang menjadi masukan bagaimana kira-kira untuk menyusun dari kurikulum operasional di satuan pendidikan. Demikian Bapak Ibu, dipersilahkan apabila ada yang mau bertanya itu boleh bertanya. Ya, silakan. Izin Bu bertanya. Ya, silakan Bu Masita. Iya, terima kasih atas kesempatan. Tadi sudah dijelaskan tentang komponen kurikulum yang disusun di satuan pendidikan. Bagaimana Bu keterkaitannya atau eratnya kaitan dari komponen kurikulum itu? Mohon dijelaskan. Baik, keterkaitan antara satu dengan yang lain, Bapak Ibu bisa melihat di sini bahwa sebelum kita menyusun yang namanya kurikulum operasional, itu bermula dari kita harus menganalisis konteks ini. Dari analisis konteks ini berkaitan dengan visi yang akan kita susun, kemudian juga misi yang akan kita capai. Dan misi ini akan otomatis akan berhubungan dengan tujuan. Jadi tujuan apa yang akan dicapai untuk lulusan sekolah kita pada tahun tersebut. Ya, jadi antara karakteristik pendidikan, kemudian visi, misi, dan tujuan, begitu juga dengan pengorganisasiannya. Jadi bagian intrakurikuler, proyek penguatannya, serta kegiatan ekstrakurikuler yang dimana itu tercantum di dalam alur pembelajarannya pun harus saling berhubungan satu dengan yang lain, yang harus saling adanya benang merah dari karakteristik, visi, misi sampai kepada pendampingan, evaluasi dan pengembangan ke tahap berikutnya. Demikian Ibu. Ya Bu, terima kasih. Berarti berkaitan sangat erat sekali ya Bu ya, kaitannya dalam penyusunan kurikulum nantinya. Terima kasih atas penjelasan dari Bu Lina. Baik, demikianlah mengenai materi mengenai komponen penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Dengan demikian, silakan Pak Muslimin untuk memberikan refleksinya. Silakan Pak Muslimin. Saya kira Oke. Dari hasil pemaparan Ibu Lina sebagai presenter sangat mengganggu, kemudian dengan suara yang lantang, retorika yang bagus, kemudian penyampaian materi yang sangat luar biasa, sehingga kami secara pribadi dan
teman-teman mengerti tentang bagaimana kurikulum operasional itu bisa diimplementasikan di sekolah masing-masing sehingga kurikulum itu dijadikan sebagai landasan atau pijakan utama untuk bagaimana bisa menjadikan pembelajaran bermutu, kemudian bagaimana menjadikan sekolah sebagai lahan untuk dapat ilmu seperti itu ya. Kemudian yang terakhir dari saya, semoga apa yang telah disampaikan oleh Ibu Lina dalam hal presentasi, semoga bisa ilmunya bermanfaat buat Ibu Lina sendiri, kemudian penerapannya di sekolah, kemudian bagaimana bisa yang ada, termasuk kami dari Kabupaten Sopeng Sulawesi Selatan ya, sangat menginspirasi apa yang telah disampaikan dan mudah-mudahan ini bisa membawa kami dalam meraih satu bahan bagaimana bisa lebih mengembangkan sekolah kami yang kami. Terima kasih, Bunda. Ya, terima kasih Pak Muslimin. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Nanti dilanjut pada pertemuan yang selanjutnya. Kemudian selanjutnya untuk mempersingkat waktu saya serahkan ke rekan kita Ibu Siti Masita. Silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan satu materi tentang asesmen formatif dan sumatif. Sebelum itu, bagaimana kabar Bapak dan Ibu pada malam hari ini? Sehat? Baik, sehat Bu. Baik Bu, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Karena tadi kita sudah menerima 2 materi sebelumnya, pastinya kita sudah agak capek sedikit. Ayo kita gerakkan tangan kita sebentar. Mari kita sama-sama menggerakkan tangan kita sebentar, beberapa detik saja, agar kita boleh konsentrasi lagi untuk menerima materi selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menyampaikan tentang asesmen formatif dan sumatif. Masalah mengenai asesmen itu adalah sesuatu yang kita rancang pastinya ya untuk mengukur seberapa jauh keberhasilan anak-anak kita baik dalam proses pembelajaran maupun di akhir pembelajaran. Pada saat ini kebanyakan kita masih mengukurnya tes sumatif yang menjadi ukuran keberhasilan dalam K13. Misalnya nilai memang sudah ditentukan untuk dicapai pada akhir tahun ataupun akhir semester. Jadi pada saat itu asesmen itu baru berfungsi sebagai asesmen of learning ya. Jadi asesmen ini yang banyak dilakukan oleh guru pada akhir tahun atau asesmen sumatif yang kita kenal. Kemudian selanjutnya mengenai asesmen formatif biasanya digunakan learning kemudian as learning. Itu dimanfaatkan untuk umpan balik dan perbaikan proses pembelajaran. Padahal sangat penting sekali untuk asesmen formatif ini untuk kita terapkan kepada anak-anak kita. Karena apa? Dengan semakin banyaknya asesmen formatif yang kita berikan kepada anak kita, kita dapat mengukur seberapa berhasilkah antara siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Dan hasilnya itu kita gunakan, kita manfaatkan untuk umpan balik proses pembelajaran yang selanjutnya. Jadi sangat penting sekali pelaksanaan asesmen formatif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya kita perhatikan di sini pada kurikulum sekolah penggerak nanti kita ditekankan untuk asesmen formatifnya.
Kita perhatikan di situ pada kurikulum ini guru diharapkan memberikan proporsi lebih banyak pada pelaksanaan asesmen formatif daripada menitik orientasi pada asesmen sumatif. Harapannya ini akan mendukung proses penanaman kesadaran bahwa proses lebih penting daripada sebatas nilai akhir. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai kepala sekolah nantinya tetap mensosialisasikan betapa pentingnya tes formatif ini bagi guru dan siswa. Selanjutnya, kita diminta untuk mengubah paradigma belajar yang menitikberatkan pada nilai menjadi belajar yang menitikberatkan pada proses. Jadi untuk penilaian kepada anak-anak itu yang paling real, yang sangat real adalah penilaian saat proses pembelajaran. Artinya dengan melaksanakan tes-tes formatif yang ada. Kemudian asesmen formatif itu jika ketergantungan pada asesmen sumatif masih terjadi dengan umpan balik yang sedikit, maka dapat menghambat proses murid untuk mengalami pengetahuan. Maksudnya di sini, kalau tes sumatif itu umpan baliknya itu sedikit sekali dibandingkan dengan tes formatif. Jadi yang sangat berperan sekali adalah tes formatif lebih banyak kita lakukan agar kita bisa menilai siswa dengan real, menilai siswa sesuai dengan latar belakang dan karakteristik anak didik. Sesuai tadi yang disampaikan, kita itu mengajar untuk yang disampaikan oleh Pak Muslimin tadi sebagai tuntunan hidup ya dan seterusnya. Itu kita kaitkan dengan pemberian asesmen formatif. Ya, jadi itulah penyampaian saya tentang asesmen formatif dan asesmen sumatif. Mungkin ada tambahan untuk melengkapi pengetahuan kita tentang asesmen formatif dan asesmen sumatif ini. Saya persilahkan Bapak Muslimin untuk menyampaikan pertanyaan. Disilahkan. Oke, makasih banyak Bu atas kesempatan. Saya hanya ingin bertanya ke Ibu Siti dan minta penjelasan bahwa sebagaimana kita ketahui bersama bahwa asesmen formatif dan sumatif itu merupakan hal yang sangat penting dalam pembelajaran. Yang ingin saya tanyakan melalui kesempatan ini, bagaimana trik menyusun asesmen yang dapat merangsang peserta didik belajar dengan maksimal. Ini kan Bu? Iya, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Muslimin. Bagaimana trik seorang guru untuk menyusun asesmen itu, ya, untuk menyusun asesmen dalam proses pembelajaran. Ya, seperti kita ketahui bersama, asesmen formatif itu tentunya sangat berperan untuk umpan balik, untuk perbaikan juga proses pembelajarannya dan umpan balik untuk hasil baik untuk siswa dan guru. Tentunya dalam menyusun asesmen, tentunya kita perlu memahami peserta didik kita, memahami kontribusi dari peserta didik kita dalam aktivitas pembelajarannya, dalam aktivitas selama proses pembelajaran, sehingga keunikan-keunikan dari peserta didik itu sebagai individu dapat dieksplorasikan dan menjadi bagian yang diinginkan pada saat kita menyusun tes formatif dan kita bisa menginginkan hasilnya sesuai dengan proses yang kita lakukan. Itu mungkin jawaban dari saya. Kalau ada tambahan dari Bu Lina, disilahkan juga. Bagaimana Pak Muslimin? Ya Bu, lumayan Bu. Terima kasih Bu. Iya. Mungkin saya langsung merefleksikan, Ibu boleh? Terima kasih, silakan Ibu Lina untuk merefleksikan mengenai asesmen formatif dan sumatif. Ya, mungkin di sini sebenarnya ada istilah asesmen itu adalah penilaian ya. Jadi ada
ada istilah kalau K13 penilaian PAT, PH, atau PAS, dan di sekolah penggerak itu adanya asesmen formatif dan sumatif. Nah, di dalam sekolah penggerak berarti yang lebih menekankan pada penilaian proses. Jadi bagaimana proses itu berlangsung sehingga bisa mencapai tujuan, yaitu pelajar dengan profil pelajar Pancasila. Ya, seperti itu Ibu, sehingga di sini kita mungkin kedepannya harus bisa membahas apakah asesmen itu berupa angka gitu ya, ataukah deskripsi seperti itu Ibu. Kalau memang ibaratnya merupakan sebuah penilaian proses, berarti penilaiannya pun itu adalah berupa deskripsi dari pencapaian yang dicapai oleh peserta didik tersebut. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Terima kasih atas refleksi dari Bu Lina. Yang kita sudah ketahui tadi, karena memang untuk penilaiannya secara resmi juga belum ada juknis atau juklaknya menurut Pak Instruktur, ya apa nanti bentuk deskripsi ataupun bentuk pencapaian nilai, nanti kita sama-sama kita tunggu untuk juknisnya penilaian. Yang untuk sementara tetap kita menggunakan seperti K13 mungkin untuk penilaian sumatif ini. Bagaimana Pak Muslimin, bisa ditambahkan? Lebih daripada cukup, kemudian sangat dimengerti apa yang telah disampaikan oleh Ibu Siti, kemudian direfleksikan oleh Ibu Lina. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Pada malam hari ini kita telah menyelesaikan satu topik pembelajaran. Mudah-mudahan dengan topik ini kita akan lebih paham dan bisa mengimplementasikan di sekolah kita masing-masing. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Semangat.